Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, ada satu hal yang menjadi kunci, kualitas manusia. Di dalam Astacita keempat, Bapak Presiden Prabowo Subianto, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas bangsa. Karena masa depan bangsa ditentukan dengan siapa yang sedang dipersiapkan hari ini. Dan kami adalah bagian dari proses itu. Kami dari Angkatan 2, Kelompok 3, Kelompok 1, Pelatihan Dasar CPNS 2026. 1. Muhammad Haidar Fadilah. 2. Muhammad Lutfi Rukmana. 3. Muhammad Rafi Hardiansyah. 4. Muhammad Yunus Zulfikar. Dan 5. Mutiara. Kami bukan yang paling sempurna, tapi kami sedang dipersiapkan untuk menjadi yang paling siap. Dunia sedang berubah, bukan lambat, tapi cepat, sangat cepat. Kita hidup di era reformasi 4.0, di mana kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi bukan lagi sekedar masa depan, tapi sudah jadi kenyataan. Dan di tengah perubahan ini, satu hal yang menentukan, bukan lagi siapa yang punya sumber daya alam paling banyak, tapi siapa yang punya manusia yang paling siap. Hari ini, persaingan global berubah arah. Negara tidak lagi menang karena apa yang mereka miliki di tanahnya, tapi karena apa yang mereka bangun di dalamnya. Dan disinilah posisi Indonesia jadi menarik. Kita punya bonus demografi, jumlah usia produktif yang besar, sebuah peluang yang jarang datang 2 kali. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah kita siap? Karena realitanya tidak sesederhana itu. Kualitas pendidikan kita masih belum merata. Banyak lulusan, tapi masih belum siap untuk bekerja. Ada yang disebut dengan skill gap. Kesenjangan antara apa yang diajarkan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Lebih parah lagi, dunia industri bergerak cepat, sementara pendidikan sangat terlambat. Akibatnya, banyak tenaga kerja tapi tidak relevan. Banyak potensi, tapi tidak terarah. Ini bukan sekadar masalah sistem, ini masalah masa depan. Karena kalau bonus demografi tidak dikelola dengan benar, dia bisa berubah dari peluang jadi beban. Dan dari sinilah analisis ini dimulai. Di tengah situasi ini, muncul arah baru. Melalui konsep Astacita, Prabowo Subianto menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama. Artinya jelas, fokus kita bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun manusia. Karena pada akhirnya, masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya hari ini, tapi oleh siapa yang sedang dipersiapkan untuk hari esok. Dan pertanyaan sekarang, Indonesia mau jadi penonton atau pemain utama? Karena kunci dari semua ini ada di satu hal, kualitas SDM. Kita perlu menjawab 3 masalah utama. Pertama, skill gap. Kedua, ketidaksesuaian pendidikan dengan industri. Dan ketiga, ketimpangan akses pendidikan. Tanpa menyelesaikan ini, kita hanya akan jalan di tempat. Maka yang dibutuhkan bukan perubahan kecil, tapi perubahan arah. Pendidikan harus adaptif, kurikulum harus relevan, dan manusia Indonesia harus siap bersaing, bukan hanya bertahan. Kita butuh sumber daya manusia yang inovatif, yang bisa berpikir bukan hanya mengikuti, yang bisa menciptakan bukan hanya menggunakan. Kita sering berpikir masalah utama pembangunan Indonesia adalah kekurangan sumber daya manusia. Padahal bukan itu masalahnya. Masalah sebenarnya jauh lebih dalam, bukan soal jumlah manusia, tetapi soal kualitas dan relevansi. Hasil analisis menunjukkan satu hal yang jelas, masalah utama kita adalah skill gap, kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dan kebutuhan dunia kerja yang sebenarnya. Kalau kita lihat dari metode USG, urgency, seriousness, dan growth, masalah ini masuk kategori paling kritis. Kenapa?
Karena yang pertama, karena mendesak. Tenaga kerja kita banyak, tapi tidak siap untuk bekerja. Dan yang kedua, karena serius. Dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Dan karena terus berkembang, kalau tidak ditangani akan semakin parah. Kalau kita bongkar lebih dalam, masalah ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak akar penyebabnya. Dari sisi manusia, soft skill masih rendah, komunikasi lemah, problem solving minim, dan mindset masih mencari kerja, bukan menciptakan. Dari sisi metode, pembelajaran masih terlalu teoritis, minim praktik, dan minim pengalaman nyata. Dari sisi teknologi, akses belum rata, literasi digital masih rendah. Dari sisi kurikulum, tidak relevan dengan kebutuhan industri sekarang dan lambat beradaptasi dengan perubahan global. Dari sisi lingkungan, kurang exposure ke dunia kerja, ekosistem inovasi belum kuat. Dan dari sisi kebijakan, link and match antara pendidikan dan industri masih lemah. Akibatnya, pengangguran meningkat, daya saing menurun. Kita punya banyak lulusan, tapi sedikit yang benar-benar siap. Dan ini bahaya, karena dunia tidak menunggu. Solusinya sebenarnya sudah jelas. Dari sisi manusia, kita butuh penguatan soft skill. Bukan cuma pintar, tapi juga adaptif. Dari sisi metode, pembelajaran harus berubah. Dari teori ke praktik. Dari hafalan ke pengalaman. Dari sisi teknologi, digitalisasi pendidikan harus dipercepat. Akses harus merata. Dari sisi kurikulum harus berbasis industri dan terus diupdate. Dari sisi lingkungan, butuh inkubator, kolaborasi, dan exposure global. Dan dari sisi kebijakan, link and match bukan lagi wacana, tapi keharusan. Karena pada akhirnya, masalah kita bukanlah kekurangan manusia. Masalah kita adalah manusia yang belum dipersiapkan dengan benar. Dan kalau ini tidak berubah, Indonesia akan terus tertinggal. Bukan karena tidak punya potensi, tapi karena gagal mengolahnya. Pertanyaannya sekarang, kita mau terus menghasilkan lulusan atau benar-benar menciptakan manusia yang siap?